Baik, salam sejahtera, sawadikap. Jadi di sini saya dan partner saya akan mempresentasikan tugas besar laboratorium simulasi komputer. Modul yang kami dapat yaitu modul 4, Stella, dan judul yang kami pakai di sini yaitu alternatif rute pengangkutan sampah di Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT, Nusa Tenggara Timur dengan model dinamis. Disusun oleh saya sendiri, Yonas Krisnanda, NPM 2003-2010-157, dan partner saya Alvin Hakim, NPM 2003-2010-168, dan kami dari kelompok 146 sesi Jumat 2. Langsung masuk pada penjelasan materi. Yang pertama ada software Stella. Jadi Stella ini adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan atau penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain sebagainya dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart, sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Kemudian lanjut ada sistem. Sistem sendiri adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Nah, supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik, itu memiliki karakteristik, yaitu seperti berikut. Yang pertama, memiliki komponen. Yang kedua, memiliki batasan sistem. Dan yang ketiga, lingkungan luar sistem, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian lanjut pemodelan. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan. Nah, tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang unik. Lanjut, simulasi. Nah, simulasi itu apa? Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya, atau dalam bahasa Inggrisnya state of affairs. Kemudian lanjut ada sistem dinamis. Jadi sistem dinamis ini didefinisikan sebagai sebuah bidang untuk memahami bagaimana sesuatu berubah menurut waktu. Nah, sistem dinamik ini efektif digunakan pada sistem yang membutuhkan tingkat pengelolaan data dengan jumlah banyak secara baik. Nah, masuk pada studi kasus yang kami pakai. Jadi permasalahan kebutuhan truk sampah di Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan software Stella. Nah, di sini kami memprediksi total kebutuhan populasi, timbulan, dan truk sampah pada tahun 2022. Nah, selanjutnya untuk pemrograman pada software akan dilanjutkan oleh partner saya Alvin Hakim. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hakim akan menjelaskan terkait simulasi program pada tugas besar kami dari kelompok 146 menggunakan software Stella. Yang pertama, di sini saya akan coba menjelaskan cara pembuatan diagram-diagram ini. Di sini kita bisa membuat pertama itu ini flow. Nah, nanti flow-nya kita tarik. Saya akan contohkan. Pertama saya buat ininya dulu. Ini namanya stok. Di sini stoknya saya buat populasi penduduk. Nah, setelah membuat stok, kita buat flow-nya. Cara membuatnya bisa digeser dengan mouse. Terus kita buat
lingkarannya nih atau konverter. Nah, jadi di sini saya akan memberi garisnya dulu biar gampang nanti. Nah, di sini pembuatannya seperti ini. Jadi kita tinggal bermain logika saja. Di sini saya menggunakan saya beri nama konverter yang di sini laju pertumbuhan penduduk dengan nilai 0. Kemudian populasi penduduknya sesuai data dari jurnal yaitu 36.811. Kemudian di sini ada perkembangan penduduk. Jadi nanti ini buat ngalikan, kalau pas kita run nanti jadi populasi penduduknya bakal naik sesuai dengan tahunnya, jadi jelas. Nah, setelah itu saya buat convert di sini, konverter jumlah armada. Jumlah armada ini nanti yang akan kita cari berapa. Nah, terus ini kita buat lagi seperti ini persis, cuman namanya kita ubah. Saya di sini ubah pertumbuhan timbulan, perkembangan timbulan, dan timbulan. Timbulan ini timbulan sampah. Jadi di sini nanti timbulannya akan berkembang sesuai dengan jumlah populasi penduduknya juga. Jadi semakin banyak populasinya, timbulannya juga semakin banyak. Di sini laju pertumbuhan saya beri 0. Untuk timbulannya, untuk data pertama di tahun 2017 maksudnya tahun 2018. Nah, ini rumusnya perkembangan timbulan sama, timbulan laju tambah pertumbuhan penduduk dikalikan 2. Kalau yang di atas ditambah, mohon maaf ini datanya saya membuat sendiri karena di jurnal tidak ada. Nah, ini 2209 ditambah bukan dikali kalau ini rumusnya. Nah, kemudian kebutuhan truk ini timbulan dikali presentasi kebutuhan sampah. Presentasi kebutuhan sampah ini ada di sini. Saya masukin datanya sendiri 72. Nah, setelah itu kita bisa run softwarenya. Kita bisa run grafnya. Pertama kita pakai graf ini dulu. Nah, di sini saya populasi penduduk, timbulan, dan jumlah armada. Saya oke saja langsung. Terus kita run. Mohon maaf, run spec dulu. Ini dia. Ini kita buat from 2018 to 2022. Untuk unit of time years, datanya 1. Langsung oke saja. Kemudian di run. Nah, berikut adalah hasil model simulasinya. Kemudian kita buat tabelnya, tabel simulasi. Tabel simulasi pembuatannya sama persis. Tinggal populasi penduduk, timbulan, jumlah armada. Setelah itu kita run saja. Ini dia datanya sesuai dengan laporan. Berikut data yang diperoleh. Demikian penjelasan dari saya untuk simulasi pemrogramannya menggunakan software Stella. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang didapat yang pertama, diperoleh hasil penggunaan software Stella dapat memprediksi jumlah kebutuhan truk selama 4 tahun mendatang dimulai pada tahun 2018 hingga 2022. Dapat dilihat bahwa software Stella dapat mengatasi permasalahan prediksi kebutuhan armada pengangkut sampah. Kemudian kesimpulan yang kedua, dapat dibuktikan bahwa penggunaan software Stella dapat memprediksi jumlah kebutuhan truk selama 4 tahun mendatang dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Didapatkan prediksi pada tahun 2022 jumlah populasi sebesar 622,111 serta total timbulan 1,392
dan total kebutuhan armada sebesar 6,21. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, yang terakhir, model sistem dinamis merupakan salah satu metode pemodelan sistem yang dapat memodelkan suatu sistem kompleks. Sistem dinamik ini efektif digunakan pada sistem yang membutuhkan tingkat pengelolaan data dengan jumlah banyak secara baik. Pemodelan sistem dinamis perlu digunakan untuk menghindari penentuan keputusan kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Mak Aci.